Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran YouTube online saya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita melayout sebuah peta. Ya, tentu saja ini adalah bagian dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang kita akan pelajari di minggu-minggu selanjutnya. Nah, target kita adalah layout sebuah peta. Dalam hal ini seperti terlihat di gambar, ini adalah peta administrasi Kabupaten Tanggamus, di mana Kabupaten Tanggamus ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Ya, jadi syarat-syarat sebuah peta itu ada petanya sendiri, kemudian ada judul petanya, kemudian ada orientasi mata anginnya, kemudian ada skalanya, baik skala angka maupun skala batang. Kemudian ada peta indeksnya, lalu ada legendanya, kemudian ada keterangan dibuat oleh siapa dan tahun peta kalau mau ditambahkan. Oke, target kita adalah ini. Target kita adalah kita ingin membuat layout dari file SHP yang sudah kita buat. Ya, tentu saja untuk melayout saya perlu bahan. Bahannya adalah peta dasar, kemudian ada peta indeks. Ini peta dasar dan peta indeks. Kalau kita lihat di gambarnya, ini adalah peta dasar, yang artinya di dalam gambar utamanya adalah ini bagian dari peta dasarnya. Kemudian ada peta indeks, ini adalah peta indeks. Jadi dua bahan itu yang saya siapkan. Kita lihat di dalamnya peta dasar itu terdiri dari beberapa file SHP. Ada file SHP batas desa, kemudian batas kabupaten, kemudian ada batas pantai, kemudian ada gunung dan lain-lain ya di dalamnya sini. Kemudian di peta indeks itu ada juga SHP yang terdiri dari batimetri, kemudian ada garis batas provinsi dan sebagainya seperti ini. Nah, oke, kita lanjut saja. Untuk membuatnya, kita akan membuatnya di software yang kita gunakan, yaitu ArcGIS ArcMap 10.3 yang saya gunakan. Silakan menggunakan versi yang terbaru atau versi yang di bawahnya juga tidak masalah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah setelah ArcMap-nya terbuka, lembar kerjanya terbuka, maka yang pertama kita lakukan adalah kita men-setting dulu layer-nya ini ke dalam sistem koordinat seperti apa. Ya, jadi kita setting dulu dia layernya ke dalam sistem koordinat. Nah, untuk men-setting koordinatnya disesuaikan dengan petanya. Ya, jadi petanya ada di koordinat di sistem koordinat apa, kemudian ada di zona berapa. Nah, saya ingin memberikan sistem koordinat sistemnya ini ke dalam koordinat sistem UTM, Project Coordinate System, ya UTM. Kemudian ini saya pilih UTM. Kemudian dari UTM adalah saya pakai WGS 1984. Kemudian karena Lampung itu terletak di bagian selatan, maka saya pilih Southern Hemisphere. Kemudian zonasi. Nah, zonasi ini penting. Zonasi ini menjadi penting ketika kita ingin menentukan koordinat sistemnya seperti apa ya. Nah, Lampung ada di koordinat sistem 48S. Ya, S ini aja menunjukkan zona selatannya tadi. Jadi 48S. Dari mana 48-nya itu bisa kita lihat letak dari bujurnya berapa. Bujurnya dibagi 6 ditambah 30, kemudian dibulatkan ke atas, maka akan ketemu dia 48S untuk Provinsi Lampung. Ya, S-nya ini adalah selatan. Nah, setelah kita pilih baru kita apply. Kemudian klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah saya men-setting kertasnya, ya. Kita kerja di data view, ya, data view. Kemudian saya pindah nanti ke layout view, tapi sebelumnya saya atur kertasnya dulu. Jadi pengaturan kertas ada di file, kemudian page setup, page and print setup. Kemudian kertas yang akan saya gunakan adalah kertas ukuran A4. Kemudian orientasinya adalah landscape. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, ini masih kita kerja di lembar data view.
Sekarang kita pindah ke layout view. Karena saya ingin membuat layout. Kita ingin membuat layout, maka saya pindah ke layout view. Nah, layout view seperti ini. Kelihatan bahwa ini ukuran kertas dan ini adalah layernya. Layernya kita atur sedemikian rupa sehingga dia ada di dalam kertas. Jadi kita kecilin, kita klik kemudian drag, kita kecilkan seperti ini, ya. Kemudian ini juga sama, kita klik and drag, ya. Kemudian klik and drag, kita kecilin sedemikian rupa sehingga kira-kira pas, ya, kira-kira pas. Nah, selanjutnya baru kita ingin menambahkan peta-peta dasar yang menjadi bagian dari layout ini, ya. Caranya adalah saya klik di sini, klik sekali, klik kiri, kemudian klik kanan, add data, atau langsung di sini, add datanya ada di sini, ya. Saya klik sini sama juga. Kemudian yang pertama adalah saya tambahkan data rasternya supaya dia layout kita menjadi lebih cantik. Nah, data raster ini saya tambahkan ini ada dua data raster yang saya sudah siapkan sebelumnya untuk lokasi dari Kabupaten Tanggamus. Kemudian add. Nah, ini seperti ini. Kalau saya klik di sini, ini bagian 1, bagian 2 karena saya motongnya tadinya 2 kali, jadi saya harus 2, ya. Nah, untuk itu setelah itu baru saya setting pewarnaannya supaya dia lebih mendekati ke warna dasar dari kontur. Yaitu saya klik di sini, kemudian klik sekali ya di sini, klik kanan, kemudian color ramp-nya saya ganti dari red to green, tapi saya input jadi akhirnya nanti green to red, kemudian klik OK, maka ini akan jadi seperti ini. Kemudian yang bagian bawah sama juga, saya klik di bagian sini, kemudian color ramp-nya saya ganti ini, kemudian saya input, kemudian klik OK. Nah, sekarang sudah kita punya peta dasar kontur yang dengan dasar warna kontur. Lanjutnya adalah saya tambahkan lagi, saya add lagi dengan hillset yang sudah saya buat. Ya, nanti cara membuat hillset akan saya jelaskan pada bagian lebih lanjut. Kemudian saya add. Nah, ini hillsetnya ya. Kalau saya klik ini hillsetnya. Hillset ini adalah bayangan dari penampakan 3 dimensinya dari permukaan atas. Jadi supaya dia kelihatan lebih nyata, maka hillset ini akan kita kasih sedikit transparan, yaitu dengan cara klik di sini di hillset, kemudian saya klik kanan properties, kemudian di displaynya ini transparansinya saya buat 50%, kemudian OK, ya seperti ini jadinya. Kemudian yang ini sekarang saya klik di sini, klik kanan properties, lalu di display saya kasih transparan 50%. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya dari mana ini peta hillset dan peta clip ini adalah hasil dari pemotongan data SRTM yang sudah saya lakukan sebelumnya. Pada bagian atau video tutorial yang lain nanti akan saya jelaskan bagaimana kita mendapatkan peta raster dalam bentuk peta dasarnya dan hillsetnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah dua ini jadi, kemudian kita tambahkan lagi di peta dasar. Saya add data, ini ada di peta dasar. Saya pilih SHP yang sudah saya siapkan, yaitu SHP Kabupaten Tanggamus. Saya klik di Kecamatan Tanggamus, ini, kemudian add, ya. Kemudian setelah itu saya klik di Kecamatan Tanggamus, properties, kemudian saya pilih kategoris karena saya ingin membedakan warna per kecamatannya. Di sini color ramp-nya saya ganti dengan saya coba biarkan dulu, kemudian saya add value ya. Kemudian di displaynya kita lihat displaynya kita transparansikan menjadi 30 misalnya. Ya, nanti kita sesuaikan. Kemudian apply. Kalau dia masih belum kelihatan hillsetnya, maka kita kurangi lagi 50, ditambah lagi apply gitu ya, sampai dia kelihatan. Kayaknya kurang bagus, kita tambahin 60%.
Nah, seperti ini, kira-kira seperti ini, atau kita tambah 70%. Apply, klik OK. Nah, ini sudah terlihat ya. Kalau kita besarkan, ini sudah mulai kelihatan nampak seperti ini. Jadi masing-masing. Nah, selanjutnya adalah saya ingin menambahkan bagian-bagian lain dari peta dasar ini. Yang pertama adalah batas dari kecamatannya saya tambahin. Saya add, kemudian saya tambah batas kecamatan ini. Batas kecamatan adalah bentuknya line atau garis. Kemudian saya add, ya. Saya add di sini warnanya biru. Saya ganti warnanya hitam, ya, warnanya hitam. Tapi saya gantinya dengan boundary city ini ya. Nah, ini boundary city. Nah, ini. Jadi 1 garis titik 3 ya. Saya kemudian apply, klik OK. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Kalau ketebalan garisnya terlalu tebal, maka saya pakai dia tebal garisnya adalah 0,5. Jadi nanti disesuaikan saja ketebalan garisnya. Langkah selanjutnya adalah saya tambahkan batas dari kabupatennya sendiri, batas dari Kabupaten Tanggamusnya sendiri. Ya, saya tambahkan, saya add, saya cari batas Kabupaten Tanggamus. Nah, ini ke batas kabupaten, sama ya, di bagian luarnya kalau saya tutup ini saya tutup, misal saya tutup seperti ini. Nah, ini batasnya adalah ini. Kemudian saya kasih garis batas yang sama dengan tadi national boundary ya. Di boundary city-nya, kemudian batasnya 0,5. Atau dia lebih tebal dari batas kecamatan, dibuatnya 0,6 atau 0,7 gitu ya. Terserah. Nah, ini kelihatan. Kemudian saya hidupin lagi yang lain. Ya, seperti ini, kira-kira seperti ini. Lebih lanjut, kemudian saya ingin menambahkan bagian lain dengan data garis pantainya, ya, batas pantainya. Ini batas pantai, ini yang bagian sini. Nah, batas pantai di bagian sini ini adalah warnanya adalah warna biru. Ya, jadi saya klik, warnanya adalah warna biru. Warna biru ini tebalnya 1, klik OK. Sekarang sudah seperti itu. Lalu saya tambahkan lagi bagian yang lain. Saya tambahkan lagi bagian lain, yaitu batas kabupaten non Tanggamus ya. Ini batas kabupaten non Tanggamus. Saya klik OK. Nah, ini di bagian sini batas lain non Tanggamus. Ya, kemudian batas lain non Tanggamus saya tambahkan lagi. Ini saya atur juga batas lainnya pakai warna biru ya. Kemudian OK, biar dia sama. Kemudian saya tambahkan kembali, kemudian kabupaten lain ya, batas kabupaten lain. Batas kabupaten lain, add. Nah, ini batas kabupaten lainnya ini. Kemudian saya ganti dengan tipikal garis yang sama. Ini boundary city, tebalnya tadi 0,7. Oke. Nah, sekarang sudah jadi, batas-batasnya sudah jadi. Kemudian saya tambahkan kedalaman Tanggamus ya, kedalaman lautnya. Jadi poligon lautnya di sini. Saya tambahkan ini, add. Nah, di kedalaman laut ini warnanya kita atur sedemikian rupa sehingga nanti warnanya bergradasi dari biru muda ke biru tua, dari yang paling dangkal ke paling dalam ya. Semakin biru tua dia semakin dalam. Coba kita atur. Saya klik kanan di bagian sini, kemudian properties, kemudian simbologinya saya pilih. Simbologinya saya pilih kategorisnya saya pilih kedalaman, kemudian add value. Nah, sini add value. Nah, ini saya atur sedemikian rupa sehingga warnanya sama. Jadi di bawah 200, kalau kita lihat sini lebih besar daripada 200. Nah, di bawah 200 warnanya biru muda. Ya, jadi saya klik di bagian sini,
kemudian saya pilih warna blue dulu, kemudian saya klik more color, kemudian di propertiesnya saya ganti menjadi 200, kemudian 242, kemudian di sini 255 ya. Ini klik oke. Ini warnanya sudah biru. Kemudian klik oke. Kemudian yang lain juga sama. Ini saya ganti dulu, kemudian saya kasih more color 200, 242, kemudian 255. Klik OK, kemudian outline-nya saya buat no color. Oke. Kemudian ini tadi no color juga outline-nya. Oke, apply. Kemudian yang selanjutnya juga sama. Saya ganti dengan ini 200, 242, 255. Klik OK. Kemudian colornya no color, oke. Selanjutnya juga sama, yang ini juga sama, saya kasih dia warna yang sama 200, 242, 255, klik OK. Ini no color, kemudian OK. Selanjutnya adalah ini blue, kemudian saya atur sedemikian warnanya, ini 200, 242, kemudian di sini 255. Oke. Outline-nya no color, kemudian oke. Kemudian di sini saya ganti lagi 200, 242, 255. Kemudian oke, ya. Nah, ini karena saya tadi nggak milih ini, jadi saya pilih blue dulu, baru saya pilih more color 200, 242, 255, klik OK. Outline-nya saya no color, kemudian OK, saya apply dulu biar dia kelihatan. Kemudian di bagian sini sama, saya pilih blue dulu, kemudian saya more color 200, 242, kemudian sini 255. Oke. No color, klik OK. Kemudian yang ini sama, saya pilih blue lagi, more color 200, 242, 255, klik OK. Ini no color. Kita lanjutkan lagi di sini. Di 80 saya pilih yang blue, kemudian saya pilih 200, 242, 255, kemudian klik OK. Colornya no color. Kemudian yang terakhir ini lebih dari 200, kita kasih warna yang beda, yang agak tua ya. More color saya pilih di sini 160, kemudian 222, di sini 222, kemudian di sini 255, kemudian klik OK. No color outline-nya, kemudian klik OK, kemudian baru saya apply. Nah, kalau sudah itu, kita lihat sudah jadi lautnya seperti ini ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita ingin menambahkan yang namanya keterangan dari masing-masing kecamatan misalnya ya. Jadi tadi sudah ada poligon kecamatan. Kalau kita lihat di sini poligon kecamatan, ini garis, ini kedalaman laut, kemudian ini kecamatan. Nah, di poligon kecamatan ini saya klik kanan, kemudian saya properties, kemudian di label saya klik label, kemudian labelnya saya centang, label feature in this layer saya centang, kemudian saya pilih label all feature the same way ya. Kemudian yang menjadi label adalah nama kecamatannya, kemudian saya bold, saya pilih pakai Times New Roman, misalnya Times New Roman. Nanti kita bisa atur berapa besar size-nya ya. Dalam hal ini saya pakai dulu size-nya misalnya 6 ya. Kemudian saya apply. Kita lihat di sini sudah kelihatan di sini. Kemudian kita klik OK. Coba kita besarkan dulu
Kita lihat apakah sudah pas seperti itu, ya. Diatur seproporsional mungkin, Nah, kemudian untuk yang kecamatan lain, untuk yang kabupaten lain itu kita tambahkan dia keterangan teks di sini. Bagaimana cara menambahkan keterangan teks? Itu di sini, ya. Saya tambahkan teks, saya tarik di sini, saya tulis ini namanya kabupaten atau huruf besar semua, kabupaten titik. Ini kebetulan Pesawaran. Kita besarkan semua, Pesawaran, ya. Kemudian ini bisa kita bold. Ini kita oke dulu, ya. Nah, kita oke, ini kita atur sedemikian rupa tempatnya. Kalau pas ukurannya proporsional, baru kita klik 2 kali, ya. Klik 2 kali, kemudian change simbol, kemudian kita bold, ya, Kabupaten Pesawaran, kemudian kita klik oke, apply, ya, sudah tebal, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang lain ini tinggal saya copy yang ini, saya Ctrl C, tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V atau paste, kemudian saya taruh di sini paste, saya taruh di sini, ya. Usahakan sedapat mungkin dia penempatannya proporsional. Kemudian ini saya taruh di sini, ini saya taruh di sini, ya. Kemudian di sini ini di bagian sini, ini adalah Lampung Selatan, ya. Di bagian sini Lampung Selatan, kita tinggal ganti di sini. Ya, ini kita ganti dulu, ini kabupaten pesisir barat. Oke. Kita geser kalau dia nombor. Kemudian ini adalah Kabupaten Lampung Barat. Jadi klik 2 kali di hurufnya itu, Lampung Barat. Oke. Kemudian ini adalah Kabupaten Lampung Tengah. Jadi saya klik ini, klik sekali, klik 2 kali, Lampung Tengah. Kemudian di sini adalah Kabupaten Pringsewu. Saya klik, kemudian klik 2 kali, Kabupaten Pringsewu. Oke, kemudian yang ini adalah Lampung Selatan, ini Bandar Lampung, ya. Ini Kabupaten Lamsel, gitu ya, biar cukup. Ini Lamsel. Kemudian yang ini Bandar Lampung. Kalau nggak cukup, udah kita kosongkan saja, ya. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan atribut peta yang lain. Ya, kita lihat di sini gambarnya ada sungai, kemudian ada jalan. Jadi saya tambahkan sungai, Kita lihat sungai di sini, cari ini Sungai Tanggamus. Add, ya. Kita lihat bagian atas. Nah, sungai warnanya adalah warna river, warna sungai, ya. Warna sungai kita cari warna biru. Birunya adalah biru ini, ya. Kemudian tebalnya nanti diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu tebal. Ini kelihatan sudah mulai sungainya. Atau misalnya kurang biru, kita ganti warnanya menjadi warna yang agak biru sedikit. Nih, ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan kembali tadi jalan. Jadi saya add data, saya pilih jalan. Nah, ini jalan. Jalan saya tambahkan, ya. Nah, jalannya kebetulan kalau di sini kalau kita lihat ada jalan provinsi, jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Oleh karenanya saya coba atur sedemikian rupa ini semua supaya dia jalannya juga menjadi jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan negara. Saya klik kanan, kemudian properties, di simbologi saya pilih kategoris, kemudian ini adalah status jalannya, ya. Status jalannya add value. Nah, ini ada jalan kolektor, jalan lokal, bukan yang ini. Saya pilih yang lain, kewenangan, saya add value. Oh, ini jalan kabupaten, ini jalan negara, ini jalan provinsi.
saya turunin, saya naikin ke atas, kemudian ini naikin ke atas. Ya, kemudian jalan negara tadi warnanya kita lihat di sini dulu. Jalan negara merah, kemudian jalan provinsi biru, dan jalan kabupaten adalah orange. Ya. Jalan negara saya pilih highway merah. Oke. Kemudian jalan provinsi warnanya biru. Frame ya, ini warnanya biru. Birunya adalah biru tua. Ini ya. Oke. Kemudian jalan kabupaten warnanya orange ya. Oke, kita lihat dulu ketebalannya sudah pas atau belum. Ini ketebalannya 1, oke. Kemudian apply, kita lihat apakah jalannya ini ketebalan terlalu tebal. Kemudian jalan dengan sungainya juga agak mirip warnanya, kita atur sedemikian rupa sungainya supaya tidak terlalu biru. Nah, sungainya kita pakai yang ini aja. Nah, ini sungainya, kemudian ini adalah jalan. Ya, jalan yang warna merah ini terlalu tebal, kita kecilin sedikit. Ukurannya pakai 2. Kemudian jalan provinsi kita pakai 1,5. Kemudian yang jalan kabupaten kita pakai 1,2. Ya. 1,2. Klik OK. Nah, sekarang sudah jadi. Kemudian kita tambahkan kembali ada atribut yang lain ya. Kita cek di sini ada gunung yang belum kita pasang ya. Kemudian ada pelabuhan, ada waduk ya. Kita tambahkan saja ini. Ya, klik sini, klik di sini, klik OK. Jadi ada gunung, ada pelabuhan. Gunungnya kita atur, simbol gunungnya kita atur yang ini ya. Size-nya nanti kita tentukan, kita sesuaikan. Ini kalau misalnya kebesaran kita kecilin, ini 18 saya kecilkan menjadi 10 misalnya. Oke ya, ini kemudian pelabuhan nanti saya atur simbolnya seperti apa. Misalnya pelabuhan tuh simbolnya ya, kita cari yang paling mendekati, mungkin ini ya. Jadi saya pakai simbol pelabuhan ini misalnya ya. Ini warnanya adalah hitam, kemudian ukurannya adalah 10 ya. Klik OK nih ya, pelabuhan. Kemudian tadi yang waduk ya, tadi kita tambahkan waduk, ini ada waduk. Nah, waduk ini adalah air ya. Nah, airnya kita pakai blue, kemudian no outline, kemudian klik OK ini ya, sama dengan warna air. Ini waduknya. Nah, sekarang sudah mulai nampak kelihatan ya peta kita. Nah, kalau misalnya ini terlalu besar, maka ukurannya bisa kita kurangin ya. Kalau ini 10 kebesaran, kita kurangin jadi 8 misalnya. Baik. Ya, misalnya ini kekecilan, artinya gedein sedikit. Kita besarkan sedikit jadi 9 misalnya. Oke, baik. Oke, nah segini sudah proporsional. Ini juga kita coba kita atur ya. Kita atur jadi 9. Play. Oke, ini bisa kita tarik ke sini sedikit, jangan sampai keluar ya. Kemudian ini juga saya atur jadi fontnya jadi ukuran 9. Oke, apply, klik OK. Kemudian ini klik 2 kali, kemudian change simbol, kemudian saya atur jadi 9 juga. Apply, klik OK. Kemudian yang ini juga sama, ini saya change simbolnya dengan ukuran fontnya 9. Apply, klik OK. Kemudian satu lagi, ini change simbol, kemudian saya ganti menjadi 9. Apply, klik OK. Nah, sampai sini sudah kelihatan ada nama kabupaten. Kemudian yang belum apa, di sini ada nama Teluk. Kalau kita lihat di sini ada Teluk Semangka ya, Teluk Semangka. Nah, Teluk Semangkanya kita kasih tulisan yang menyesuaikan lengkungnya ini.
Jadi kita tambahkan tulisan dengan spline. Ya, spline kita lihat di sini. Ya, ini. Nah, gitu. Udah tulis teluk semangka, ya. Kemudian klik OK. Nah, ini kemudian kita atur sedemikian rupa supaya dia pas posisinya, ya. Ini warnanya kita change simbol, tulisannya tadi 9 bold, warnanya kita sesuaikan dengan warna laut. Oke. Apply, klik OK. Nah, teluk semangka. Nah, kemudian setelah itu ini sudah jadi peta dasarnya. Sekarang kita ingin menambahkan kepala petanya, ya, kepala petanya. Namun untuk kepala peta ini kita buat setelah kita ingin membuat gridnya dulu, ya. Saya tambahkan grid di sini. Nah, untuk menambahkan grid, yang pertama saya lakukan adalah saya tambahkan dulu netline sini, ya. Jadi rectangle saya tambahkan. Ini saya tambahkan di sini, gitu ya. Nah, ini kemudian warnanya saya klik properties, kemudian fill-nya saya no color, kemudian garisnya adalah hitam, tebalnya adalah 1, apply, oke. Ya, sekarang udah jadi. Nanti kita bisa kita atur ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanannya supaya dia pas dengan gambar kita, dengan ukuran kertasnya. Kira-kira segini. Kemudian ini saya kasih gambar ini, saya kasih grid, ya. Kasih grid artinya saya kasih koordinatnya, karena ini belum ada berkoordinat. Saya klik di bagian dalam petanya ini. Kalau dia terpilih di bagian luar, saya klik sekali lagi, dia terpilih bagian dalam. Klik kanan, properties. Kemudian saya kasih grid. Grid adalah alat bantu kita untuk menambahkan sistem koordinatnya, koordinatnya, garis-garis koordinatnya. Saya klik new grid, kemudian saya pilih graticle. Di sini ada pilihannya, ada graticle, ada measure, ada reference. Graticle ini adalah koordinat bujur lintang, kemudian measure adalah UTM, reference ini adalah tergantung nanti kita punya referensinya apa. Ya, pada saat ini saya pakai graticle. Kemudian next. Nah, ini adalah intervalnya. Di sini ada reference, dia dikasih graticle dan labelnya. Jadi nanti ada garis-garis, bentuknya garis seperti ini. Kalau label cuma label, kalau text seperti ini, kalau graticle and label adalah garis. Jadi saya ingin kasih garis dengan interval yang ini 15. Saya nanti kita cek dulu. Ini 16 misalnya. Nanti kita cek dulu. Next. Kita kemudian measure dulu. Next. Kemudian kita finish, gitu ya. Kemudian saya apply. Seperti ini. Nah, ini terlalu dengan 15 intervalnya terlalu jauh, ya. Kita atur sedemikian rupa sehingga dia menjadi intervalnya ini kita jadiin 0 misalnya. Nah, ini 16. Ini 0. Apply. Kita coba apply di sini apakah sudah pas. Nah, seperti ini kira-kira gratikelnya. Dia kalau 15 atasnya seperti ini, ya, cuma kurang enak dilihatnya. Kita atur kembali. Kita coba atur ini bagian yang X-nya. X-nya kita buat 16. Play, oke. Play. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal sudah kelihatan oke. Kemudian di bagian sini kan kita angkanya kalau kita lihat di sini, saya oke dulu, ya. Di bagian sini angkanya dia keluar, ya. Kita maunya dia bentuknya adalah tegak, gitu ya. Jadi nggak mendatar tapi nggak vertikal seperti ini. Nah, caranya adalah kita lihat di bagian kiri dan kanan. Ini kita mau tulisannya vertikal. Di kiri dan kanan kita mau tulisannya vertikal. Jadi sekali lagi saya klik properties, graticulnya saya pilih, kemudian saya pilih properties, kemudian label, ya.
label. Orientasi di bagian kiri dan kanan saya maunya dia vertikal, ya. Di bagian kiri dan kanan saya maunya dia vertikal. Kemudian hurufnya tebal, ya. Nanti tinggal mengatur pakai huruf apa, ya. Kemudian label axisnya di bagian sini, di bagian atas dan kiri itu hanya saya pakai untuk koordinat yang geografis. Jadi saya nanti ada 2 sistem koordinat. Jadi saya pakai bagian atas dan bagian kiri itu hanya muncul di sininya, nggak muncul koordinat geografis. Jadi saya apply, saya oke, kemudian saya apply, saya oke. Nah, kelihatan di sini, ya. Nah, terus di bagian bawah dengan bagian kanannya itu saya pakai sistem koordinat UTM yang lain. Jadi saya klik di sini, saya properties, kemudian saya tambahkan new grid. Sekarang bukan gratical tapi measure, ya, measure. Next, saya pakainya tick, ya, tick and label. Jadi ada ticknya, titik dan labelnya. Kemudian ini saya biarkan dulu intervalnya 20.000, nanti kita tinggal atur. Kemudian saya next, saya next, kemudian saya finish, saya apply. Nah, kelihatan seperti ini. Ini, ya, artinya kurang di sini yang bagian atas sama bagian kanan saya nggak pakai labelnya. Jadi saya klik di sini, saya properties, saya atur labelnya itu yang bagian top dan kanan, ya. Saya nggak pakai sama bottom dan left-nya aja. Kemudian di bagian kanan ini tegak, ya. Kemudian saya apply. Saya apply dulu. Oke. Nah, ya. Kelihatan masih kurang bagus layoutnya. Kalau kita lihat di sini kurang bagus karena apa? Karena di sini masih ada angka-angka banyak-banyak, ya, yang tidak berguna. Jadi saya perlu angka bulatnya saja. Di sini juga sama. Di bagian sini juga kelihatan angkanya masih, ya, sama. Di bagian bawahnya juga kita cek dulu. Nah, ini juga sama, ya. Ada bagian angka atas ini. Bagian angka atasnya saya nggak perlukan. Saya klik, kemudian measure grid, properties, kemudian saya masuk ke add additional properties, kemudian kita tunggu sebentar, kemudian number format, kemudian ininya saya buat 0, klik OK, kemudian klik OK, ya. Ini tadi hurufnya adalah 8, ya. Size fontnya apply 8, saya apply, saya OK, saya apply. Sekarang sudah hilang yang bagian atas ini tulisannya. Nah, kemudian yang lain adalah kalau saya lihat di sini, saya lihat lagi, ini masih terlalu kurang pas, ya, kurang pas intervalnya saya coba jangan 20.000 yang tadi. Saya klik properties, measure grid, saya atur lagi intervalnya di sini. Intervalnya saya buat dia X-nya mungkin 30.000, ya. Di sini juga 30.000. Kita coba-coba aja dulu. Oke. Kita lihat di sini. Nah, udah cukup, ya. Udah cukup. Mungkin yang di X-nya sudah, Y-nya, ya. Y-nya 25.000 aja, coba kita atur 25.000, ini 25.000. Apply, klik OK. Apply. Nah, udah pas gini. Y-nya 25.000, X-nya mungkin 25.000 juga biar bagus, ya. Di sini 25.000 juga. Jadi untuk menentukan interval ini memang harus dicoba-coba. Nah, kalau sudah, baru kita atur, ya. Ini saya klik OK, saya tutup. Nah, ini kan agak kurang geser ke sini, ya. Kotaknya agak kurang geser ke sini. Saya klik pakai ini, ke tangannya saya pindahkan. Jadi, nah, sudah pas. Yang ini kurang ke bawah sedikit, ya. Nah, seperti itu, ya. Atau ini kurang ke atas sedikit.
Nah, ternyata kelihatan bahwa masih ada yang nempel ini di 25.000 ya. Otomatis bagian Y-nya, kalau X-nya kan sudah pas ya, interval XY-nya di ini sudah pas. Nah, kita atur kembali. Saya select elemen, saya klik di sini properties. Measure grid-nya saya atur di X-nya, Y-nya 26.000 misalnya ya. Ininya 26.000. Apply, klik OK. Apply, kita lihat dulu pas atau tidak. Nah, ini sudah mulai pas ya, nggak ada yang berhimpit. 26.000, oke. Kalau sudah, kemudian saya klik OK. Nah, sudah jadi peta dari peta dasar kita ya, peta dasar. Selanjutnya saya akan memberikan kepala petanya. Yang pertama adalah saya copy nih. Saya copy netline-nya tadi. Saya tekan Ctrl C, kemudian paste. Kemudian ini saya bawa ke sini. Ya, saya samakan, klik sini. Kemudian ditaruh di sini. Kira-kira ini. Nah, kalau sudah, lanjutnya adalah saya ambil huruf ini. Saya copy, saya paste. Saya taruh di sini. Nah, kita lihat, kita sesuaikan dengan contohnya adalah ini peta administrasi Kabupaten Tanggamus. Jadi saya klik 2 kali di sini. Peta administrasi Kabupaten Tanggamus. Ini kita blok, kemudian di bagian tengah fontnya kita nanti atur sedemikian rupa sehingga dia pakai 12 misalnya. Oke. Apply. Ini ya. Oke. Nah, ini. Nah, kalau sudah, kemudian ini peta administrasi Kabupaten Tanggamus, kita lihat kembali. Di bawahnya adalah ada orientasi arah. Kita tambahkan orientasi arah. Insert not arrow ya, not arrow. Kemudian saya pilih yang ini. Klik OK. Nah, di bagian sini kemudian saya besarkan sedikit. Setelah itu kita lihat kembali, contohnya adalah ada skala angka dan skala batangnya. Saya tambahkan skala angka dulu, insert scale. Ini scale text ya. Scale text. Nah, skala teksnya saya buatnya 1:sekian. Ini. Klik OK. Nah, ini angkanya. Dia akan sama dengan angka di sini. Ya, sama dengan angka di sini. Jadi kalau misalnya saya rubah, tinggal saya rubah di 16. Misalnya saya mau ini kan skala harus bulat angkanya. Maka kalau saya ingin merubah, misalnya dia jadi skala 1/600, maka saya taruh ditambah sini 1:600.000 ya, 600.000 add. Kemudian saya klik OK, baru nanti saya pilih 1:600. Nah, ini 1:600. Nah, ini akan berubah otomatis jadi 1:600 ya. Kemudian saya tambah kembali skala batang. Skala batang saya pakai yang alternatif ini ya. Kemudian properties saya divide-nya 3, subdivision-nya 3, subdivision-nya juga 3, kemudian satuannya saya pakai kilometer. Kemudian ini di center bagian atas ya, above center ya. Kemudian saya play, klik OK. Oke, dia muncul di sini. Nah, ini tuh. Kemudian lanjut kita lihat di sini ada peta indeks. Nah, peta indeks, sebelum membuat peta indeks saya kasih dulu teks peta indeks gitu ya. Di sini saya copy dari sini, paste, saya taruh di sini. Kemudian saya klik 2 kali, ini peta indeks ya. Klik OK di bagian tengah. Kemudian baru saya add di sini, saya add data ya. Saya add data di bagian sini, saya akan add data.
itu dengan kita akan tambahkan dengan menambahkan frame baru di sini ya, frame barunya. Jadi saya menambahkannya pakai insert data frame ya, data frame. Nah ini data frame ini, kemudian saya kecilin sesuai dengan ini. Kemudian data frame-nya saya isi dengan add data dengan masuk ke folder yang peta indeks ya. Saya tambahkan Indonesia provinsi, kemudian wilayah kabupaten ini ya, saya tambahin satu-satu dulu. Wilayah kabupaten ya, Lampung. Kemudian saya tambahin lagi add data, saya tambahkan lagi wilayah provinsi Indonesia. Kemudian ini saya tambahkan semua itu ya. Nah saya tambahkan semua, sudah tambah semua nih. Kemudian baru saya atur yang wilayah kabupaten kota itu adanya di bagian atas ya, saya tarik ke atas ini. Nah, ini kita lihat dulu satu-satu ya. Ini batimetrinya, ini adalah wilayah provinsi. Ini saya hapus saja, ini nggak guna. Kemudian ini adalah wilayah provinsi, kemudian ada wilayah kabupaten ya, ini wilayah kabupaten. Kemudian ini ada kota ya. Kemudian ini batimetri. Nah batimetrinya ini yang saya atur dia ke simbologinya, properties, kemudian kategoris, saya pilih depth ya, kedalaman, kemudian add. Nah di sini kita kasih nama 0 sampai 100 tadi kita blue, tadi masih ingat ya, di 200 ini 242, kemudian 255, klik OK, kemudian OK, apply. Kemudian di sini blue, ini yang kedua tadi 160, kemudian 222, kemudian 255, klik OK. Sorry, ininya outline no color, klik OK, apply tuh ya. Ini juga nanti kita no color outline-nya. Kemudian yang ketiga ini kasih blue, kemudian kita kasih more color, ini 120, kemudian 202, kemudian di sini 255, klik OK, kemudian no color, OK. Satu yang terakhir adalah kita kasih warna 10, kemudian 182, kemudian 255, klik OK, kita apply, kemudian sudah jadi gitu ya peta indeksnya. Nah peta indeksnya kita jadi. Kemudian yang ini kita kecilin, yang wilayah kabupaten kota ini saya atur sedemikian rupa kategoris ya. Ini adalah nama kabupaten atau kabupaten ya, add value. Nah yang lain kita kasih warna putih semua, tadi kan warna putih ya. Kemudian oke. Ini juga sama, kecuali yang tanggamus kita kasih warna merah. Jadi kita kasih warna putih kecuali yang tanggamus. Kita ganti semua warna putih.
ini Tanggamusnya kita ganti warna merah, yang menunjukkan bahwa ini adalah peta indeks yang menunjukkan Kabupaten Tanggamus. Kemudian ini satu lagi, klik kanan. Nah ini kalau sudah kita apply, klik OK. Nah ini adalah petanya. Kemudian yang bagian provinsi lain, kita lihat di sini. Ya, kita kecilin provinsi lain, ini wilayah ini ya, kita lihat ya di bagian mana yang dia muncul di sini. Nah ini warnanya 0 sampai 100 ya, ditambah dengan kita add lagi datanya di sini. Yang ini kabupaten provinsi lain itu kita tambah dengan wilayah provinsi ya. Nah, provinsi Indonesia ini ya, ini tinggal kita tambahin wilayah provinsi Indonesia. Wilayah provinsi, ini wilayah provinsi. Nah, wilayah provinsi kita tarik bawah, nggak bisa ditarik bawah ini. Oke, ini ya. Setelah itu kita lihat yang lain. Kita coba hapus dulu. Nah ini kita coba hapus, kita coba ini, kita lihat kembali ke ini ada legenda. Nah ada legenda, kemudian dibuat oleh. Nah kita tambahkan legendanya. Insert legenda. Yang kita ingin tambahkan legendanya adalah kita hapus dulu semua ya, kita atur sesuai dengan ini adalah legenda ibu kota gunung sungai ya, ibu kota gunung sungai. Jadi ada ibu kotanya belum masuk di sini, jadi kita tambahin dulu di sini ya. Nah kita tambahin di sini ibu kota, kita tambah kota dasar ibu kota. Nah ini ibu kotanya belum. Nah ibu kotanya kita lihat di sini, ini ibu kotanya. Kita pakai ibu kotanya, simbolnya warna titik, ada ini aja. Ini warnanya kuning aja ya, biar kelihatan. Nah, kegedean kita kecilin, ukurannya adalah 10. Nah lihat ya, ibu kota. Nah ibu kota kita tambahin ya tadi ya, kita mulai ingin menambahkan legenda ibu kota. Nah ibu kota kita pindahin ke sana, kemudian ada gunung ya, kemudian ada pelabuhan misalnya ya, kita entity-nya kita lihat dulu apalagi. Kemudian ada sungai Tanggamus, mana sungai ini, kemudian ada jalan Tanggamus, kemudian ada ini batas ya, batas kabupaten. Jadi batas kabupaten, batas kecamatan ya. Kemudian ada mulai ke kedalaman ya. Misalnya di sini ada kedalaman laut ya. Yang lain sudah nggak perlu, klik OK, next. Kemudian di sini saya tulis legenda ya, legenda. Kemudian next, foldernya kemudian saya klik OK, ini. Nah ini jadinya ini ya, saya taruh di sini dulu, kemudian saya kecilkan biar dia agak pas ya, kurang lebih di sini. Nah biasanya saya membuatnya ini, saya taruh di luar dulu. Kalau sudah pas, kurang lebih pas di sini ya, semuanya pas. Atau kalau kurang pas kita kecilin lagi sedikit ya. Kalau sudah pas seperti ini, baru saya taruh di sini, kemudian saya convert to graphic, kemudian saya ungroup, lalu saya hapus yang tidak berguna ya. Yang tidak berguna itu ini misalnya, saya hapus ini,
hapus gitu ya. Kemudian legenda, oke. Jadi satu-satu saya pindahin nanti. Ini sama ini saya pindahin ke sini. Ya, satu-satu saya pindahin. Kemudian kita lihat lagi jalan, saya taruh di sini jalan Tanggamus. Ini adalah jalan negara, atau ini dihapus kalau nggak perlu. Jadi saya ambil ini 1, 2, 3, 4. Ini saya ngambilnya, saya tekan shift ya. Kemudian ini jalan pas di sini. Kemudian kedalaman lautnya ini saya hapus, saya nggak perlu ini. Nah, kedalaman ini saya hapus, ini saya crop semua ya. Saya taruh di sini. Nah, kedalaman ini ya. Nah, kalau sudah pas ini karena kurang kecil, kita kecilin, change hurufnya. Ini hurufnya jadi kita buat 8 saja. Klik OK ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kemudian coba saya atur kembali ini biar pas sekitar sini ya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir adalah saya kasih dibuat oleh dan tahun petanya. Ya, di sini saya kasih garis. Saya kasih garis line di sini. Sampai dia rata ya. Ini data. Nah, sudah rata, kita atur ke bawah. Kita atur ke bawah sedikit. Nih. Kemudian dibuat oleh dan tahun petanya. Ini saya ngambilnya dari sini aja. Dari bagian yang sebelumnya. Ya. Ini copy, paste, kemudian saya taruh di sini. Ini saya buat oleh, yang dibuat oleh, change simbol, hurufnya dikecilin aja jadi 10. Oke, apply kayak gini. Kemudian ini saya copy lagi, baru dibuat oleh standar. Apply, klik OK. Nah, ini kita terus demikian rupa supaya di tengah. Kemudian nanti di sini kasih tahun petanya. Ya, di bagian bawah ada tahun petanya. Jadi ada tahun peta. Di sini tahun peta 2020. Apply. Oke. Nah, sudah kira-kira ini ya. Nah, sekarang kita lihat mana yang harus dikeataskan, mana yang harus dikebawahkan. Kita lihat di sini. Ini kurang ke atas sedikit, tinggal kita geser. Ya. Nah, yang ini kayaknya sepertinya kurang pas di sini itu ya. Ini juga kurang pas di sini. Nah, ini karena dia harus di grid juga, maka saya kasih grid, properties, ya, grid, new grid, gridnya satu saja, next, kemudian next, finish, apply. Kita lihat di sini kalau sudah pas, oke ya. Kalau sudah pas, kemudian propertiesnya kita atur, labelnya yang ini left dan right-nya di vertikal ya. Kemudian klik OK, apply, kemudian OK. Ini kira-kira seperti itu. Nah, tulisan peta indeksnya kurang ke atas sedikit, kita ke ataskan sedikit. Nah, setelah itu maka saya posisikan dia pada posisi yang ini ya, whole page. Nah, seperti itu. Nah, peta kita sudah jadi, cuma ada pengaturan sedikit di sini. Ya, ini kurang bagus, maka kita atur dengan menggunakan pen. Ya, kita geser ke sini biar dia seperti itu. Ya, atau intervalnya nanti kita benerin sedikit. Ya. Nah, kira-kira gitu. Atau misalnya saya mau seperti ini aja biar kelihatan lebih pas ya. Nah, ini. Nah, ini jadi posisinya setengah pas di sini.
ya, pas di sini posisinya. Cuma kita benerin dulu di tulisan batasnya ini. Batasnya kita benarkan, kemudian yang ini juga kita benarkan, ya. Ini juga kita benerin. Sewu kabupaten juga kita benerin, kita geser sedikit. Ini Lampung Selatannya nggak kelihatan, kita taruh di sini, ya. Ini kita ganti jadi, ini kita ganti Lampung Selatannya, properties Kabupaten Lampung Utara, apply, oke. Ini kita geser ke sini sedikit. Lampung Baratnya kita bisa geser ke sini sedikit. Nah, kalau sudah proporsional seperti ini, maka sudah selesai kita melayout dari peta dengan software ArcGIS. Kira-kira itu yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.